Berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Selamat memasuki awal pekan dengan gembira pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023. Salam Agus CSR mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12 tentang khotbah Yesus di atas bukit yang temanya adalah Sabda Bahagia. Mari kita dengarkan dan kemudian kita renungkan bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang-orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di sorga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semua orang ingin hidup bahagia. Kebahagiaan itu menjadi cita-cita, menjadi tujuan yang ingin dicapai, yang ingin direngkuh, yang ingin diraih. Tetapi saudari-saudara, apa itu kebahagiaan yang sesungguhnya? Sudah sejak dahulu kala orang berusaha mendefinisikan apa itu kebahagiaan. Ada macam-macam definisi. Ada yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu laksana kupu-kupu. Semakin ia dikejar, semakin tinggi ia akan menjauh, terbang dari kita. Tapi kalau Anda ingin menangkap kupu-kupu kebahagiaan itu, tanamlah bunga-bunga kebajikan di taman hidupmu, maka Anda akan begitu mudah menangkapnya. Kebahagiaan memang tidak bisa dicari, tetapi harus diciptakan. Kebahagiaan itu kualitas batin, kualitas hati. Dia selalu dirindukan oleh setiap orang untuk mengalaminya, untuk memilikinya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Yesus mewartakan dalam khotbah di bukit rahasia kebahagiaan. Dengan 8 nilai yang tadi saya bacakan. Berbahagialah, 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 dan sebagainya. Semua nilai itu menuntut komitmen dan kesetiaan tentu saja. Setiap orang yang bersedia hidup sesuai dengan panduan nilai-nilai itu, dia akan mengalami kebahagiaan yang dijanjikan oleh Yesus. Kebahagiaan yang diciptakan oleh karena konsistensi menjalankan nilai-nilai khotbah di bukit. Justru akan membuat hidup ini berarti, hidup ini bermakna. Kita akan mengalami hidup sebagai suatu anugerah yang istimewa. Anugerah yang senantiasa dipenuhi oleh hati yang bersyukur. Walaupun saudara-saudari barangkali hidup kita tidak dilimpahi materi yang cukup.
Tetapi karena suasana batin kita diwarnai kebahagiaan, maka jelas kita akan mengalami sukacita dan kegembiraan. Kita juga akan memiliki rasa syukur dan terima kasih dalam menanggapi berbagai macam peristiwa hidup yang silih berganti. Orang yang mengalami kebahagiaan, saudara-saudara, akan senantiasa tahu bersyukur dalam hidupnya. Orang yang tahu bersyukur tidak akan menuntut. Dia justru akan melihat segala yang dia terima, yang dia alami sebagai berkat dan anugerah dari Tuhan. Dan karena itu membangkitkan rasa syukur, penuh kerendahan hati, dan bukan justru semakin merasa tinggi hati atau menjadi sombong. Hidupnya akan dipenuhi dengan tuntutan-tuntutan yang membuat dia semakin merasa bersyukur. Tetapi orang yang tidak bersyukur, saudara-saudari, dia akan sama dengan orang yang ibaratnya minum air laut. Semakin diminum, semakin dia merasa haus, tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Karena hidupnya dipenuhi oleh macam-macam tuntutan, maka ia kemudian juga tidak memiliki ketenangan hati atau batin, hidup di dalam berbagai macam tuntutan. Yang dia alami adalah gelora-gelora yang mengganggu. Dan dengan demikian pasti juga lalu tidak mungkin merasa bahagia. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, di dalam khotbah di bukit hari ini, Yesus meneguhkan kita akan apa artinya berbahagia. Berbahagia versi dunia sangat berbeda dengan berbahagia versi Yesus. Rahasia kebahagiaan yang ditawarkan Yesus justru terjadi bukan di dalam kemewahan akan harta benda, kekuasaan, pangkat dan jabatan, popularitas. Tetapi kebahagiaan yang ditawarkan adalah kebahagiaan sejati yang diperoleh dengan miskin di hadapan Allah, dengan lemah lembut, dengan bermurah hati, dengan berusaha supaya hati senantiasa suci di hadapan Allah, dengan cinta damai dan mau berkorban demi kebenaran. Inilah kebahagiaan versi Yesus, saudara-saudari, yang meneguhkan kita yang hidup di tengah dunia dengan cita-cita atau keinginan tertinggi menjadi bahagia di dalam hidup. Rasul Paulus dalam ucapan syukurnya, dia mengatakan bahwa kebahagiaan sesungguhnya adalah kebahagiaan yang diperoleh dengan ikut ambil bagian di dalam penderitaan dan kesengsaraan Kristus. Bahagia karena ambil bagian, berpartisipasi dalam penderitaan Kristus. Dan pemazmur menegaskan demikian kepada kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dengan melakukan kehendaknya, saudara-saudari, kita berada dalam naungan serta perlindungan Tuhan. Dan disitulah kebahagiaan hidup itu kita temukan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, kita diajak, kita dituntut untuk berani keluar dari zona nyaman, melawan arus dunia yang terkadang bertentangan dengan kebenaran-kebenaran iman, bertentangan dengan nilai-nilai iman dan moral Kristiani. Bahwasanya kebahagiaan bukan terutama lahir dari kenikmatan duniawi, melainkan lahir dari melakukan sesuatu yang benar, yang penuh dengan kemurahan hati, sesuatu yang membawa damai sejahtera, sesuatu yang adil, sesuatu yang menghadirkan kasih dan kebenaran. Saudari-saudara, kita patut bersyukur karena Yesus sudah memberikan kita kunci untuk mengalami kebahagiaan.
Kuncinya ada pada kita. Sudah ada di tangan kita. Kalau kita gagal mengalami kebahagiaan dalam hidup, itu karena kita barangkali kurang setia menjalankan apa yang sudah dikatakan oleh Yesus di dalam sabda bahagianya. Anda layak berbahagia, saudara-saudari, manakala Anda senantiasa miskin di hadapan Allah. Anda layak bahagia manakala Anda senantiasa bermurah hati, menjadi lemah lembut, menjadi pembawa damai sejahtera, menjadi pembawa keadilan kebenaran, menjadi orang-orang yang senantiasa mewujudkan kasih di dalam hidup bersama, dan orang-orang yang berani ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Selamat beraktivitas hari ini, saudara-saudari. Semoga melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kunci kebahagiaan itu manakala kami senantiasa berani miskin di hadapan-Mu, berani menjadi pembawa kabar baik, pembawa damai sejahtera, pembawa kelemah lembutan, pembawa cinta damai, berkorban demi kebenaran, murah hati, suci di hadapan Allah. Kuatkan kami agar kami mampu menjadi orang-orang yang berbahagia, justru karena kami berusaha menghayati nilai-nilai kebahagiaan yang Kau tawarkan. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi orang-orang yang berbahagia. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.